Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soliha, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bab penawaran. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Karisma Yogiwardani, Salma Salsabila Firdausita, Niki Kastiti Tunjung Hapsari, Sofia Nurhalida, Risma Yadwi Oktaviana, dan Nila Andarista. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Karisma Yogiwardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma Yogiwardani akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap kurva penawaran. Menurut Rohmana, kurva penawaran merupakan garis menaik yang menghubungkan harga dengan jumlah penawaran suatu barang. Dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran adalah suatu kurva yang menghubungkan harga dengan jumlah penawaran suatu barang. Kurva penawaran bersifat positif, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan naik. Jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif banyak, sehingga barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan pasar, sehingga untuk mempercepat penjualan, maka produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Berikutnya, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin memperbanyak jumlah penjualan produknya. Sebaliknya, jika pada suatu pasar penawaran suatu produk relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga menjadi naik. Keadaan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang yang tersedia pada produsen relatif sedikit sehingga jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jualnya. Yang kedua, produsen hanya akan meningkatkan keuntungannya dan menaikkan harga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hukum penawaran. Perbandingan lurus antara harga terhadap penawaran disebut dengan hukum penawaran, yang dapat diartikan perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu jika harga naik maka penawaran juga akan naik, dan sebaliknya, jika harga turun maka penawaran juga akan turun, dengan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus adalah ungkapan Latin yang berarti semua variabel selain yang sedang dipelajari diasumsikan konstan. Secara harfiah, ceteris paribus berarti hal-hal lain yang dianggap sama. Hukum penawaran menyatakan bahwa jika semua hal dianggap sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka penawarannya juga akan meningkat. Jadi, kurva penawarannya berslop positif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. Maksudnya, apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun mandi meningkat dari 1.500.000 menjadi 2 juta, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, harga kopi meningkat, menyebabkan juga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah.
sehingga penjual lebih banyak menjual teh. 3. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. 4. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Yang kelima, pajak. Pajak yang merupakan pungutan resmi yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu produk sehingga memiliki pengaruh terhadap harga. Jika barang tersebut dikenakan pajak, maka harga barang tersebut menjadi tinggi. Akibatnya, permintaan akan barang tersebut menjadi berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang terakhir, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilannya masyarakat tetap. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. 4. Perubahan penawaran. Sama seperti permintaan, dengan adanya asumsi ceteris paribus, faktor lain selain harga dianggap tetap. Sepanjang fungsi penawaran akan dijumpai adanya perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga. Tepatnya, dalam suatu kurva yang sama terjadi gerakan suatu tempat atau titik ke tempat atau titik lainnya jika harga suatu barang mengalami perubahan. Hal ini disebut sebagai perubahan jumlah yang ditawarkan. Dengan adanya kata kunci gerakan satu titik ke titik lainnya. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga mengalami pergeseran. Pergeseran terjadi jika faktor-faktor di luar harga yang akan mempengaruhi penawaran mengalami perubahan. Tingkat produksi sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kemampuan para petani untuk mengendalikannya. Salah satu faktornya yaitu perubahan iklim. Kemudian di sisi lain juga dipengaruhi oleh tingkat penerapan teknologi dan tingkat serangan hama dan penyakit. Akibatnya produksi hasil pertanian relatif berbeda dari satu musim ke musim yang lainnya. Faktor-faktor ini salah satu penyebab tingkat produksi pertanian cenderung mengalami perubahan yang relatif besar kalau dibandingkan dengan perubahan produksi barang-barang industri. Dikarenakan produk pertanian bersifat tidak elastis, sehingga dalam jangka panjang permintaan pendapatan terhadap barang-barang pertanian cenderung rendah, yaitu kenaikan dalam pendapatan hanya menimbulkan kenaikan yang kecil saja terhadap permintaan. Sementara dalam jangka pendek disebabkan kebanyakan hasil-hasil pertanian merupakan barang kebutuhan pokok harian
yaitu digunakan setiap hari sehingga walaupun harganya sangat meningkat namun jumlah yang sama masih tetap harus dikonsumsi. Sebaliknya, pada waktu harga sangat merosot, konsumsi tidak akan banyak bertambah karena kebutuhan konsumsi yang relatif tetap. Dengan demikian, harga produk pertanian akan mengalami perubahan yang sangat besar jika penawarannya mengalami perubahan. Selanjutnya, keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat dan jumlah permintaan akan menurun. Dalam keseimbangan permintaan dan penawaran itu ada 5. Yang pertama, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar ini terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Kedua, penyesuaian keseimbangan pasar. Kurva permintaan dan penawaran secara tetap akan bergeser ke kanan atau ke kiri sebagai tanggapan atas perubahan variabel ceteris paribus. Bila kurva-kurva itu bergeser, keseimbangan harga dan jumlah juga bergeser, membuat titik-titik keseimbangan baru di antara kekuatan pasar yang berlawanan. Selanjutnya yang ketiga, penentuan keseimbangan pasar. Proses terbentuknya harga keseimbangan berawal dari adanya interaksi antara pembeli atau permintaan dan penjual atau penawaran yang dilakukan secara wajar. Selanjutnya, keempat, proses terbentuknya harga keseimbangan. Di pasar persaingan sempurna, pembentukan harga sepenuhnya tergantung pendekatan permintaan dan penawaran. Yang terakhir, yang kelima, pengendalian harga dalam pembentukan keseimbangan pasar. Harga yang fluktuatif mengakibatkan keseimbangan harga pasar sulit terbentuk. Harga yang terlalu tinggi akan merugikan konsumen, sedangkan harga yang terlalu rendah akan merugikan produsen. Umumnya, kebijakan ekonomi untuk menstabilkan harga barang adalah dengan melakukan pengendalian harga, baik harga dasar maupun harga maksimum. Dalam harga dasar atau terendah, penentuan batas maksimum harga terendah suatu barang yang boleh dijual oleh produsen. Kebijakan ini dilakukan saat harga jual barang terlalu rendah, sehingga beresiko merugikan produsen atau penjual. Pengendalian harga maksimum atau tertinggi. Penetapan harga maksimum atau tertinggi adalah penentuan harga jual maksimum yang diperkenankan untuk ditawarkan produsen kepada konsumen. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi kurva penawaran agregat. Jadi penawaran agregat ini menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat itu dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, fungsi permintaan dan penawaran faktor produksi, yaitu ada modal, tenaga kerja, dan juga tanah. Faktor produksi ini sendiri adalah sebuah fungsi yang menghubungkan antara output, yaitu jumlah produksi barang atau jasa, dan input, itu faktor-faktor produksi. Permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh faktor produksi, pengeluaran produksi, yaitu biaya, dan juga keuntungan dari kegiatan produksi tersebut. Selama produsen masih mendapatkan keuntungan, maka permintaan tenaga kerja akan semakin meningkat. Nah, kita membahas tentang kurva penawaran agregat klasik. Kaum klasik mengarahkan bahwa penawaran agregat berdasarkan upah real atau W, biasanya istilahnya W atau P itu.
Nah, kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran agregat apabila kenaikan upah tersebut disertai dengan kenaikan harga barang-barang yang sama besarnya dengan kenaikan upah nominal. Ya, selanjutnya kurva penawaran agregat Keynes. Jadi menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini dimungkinkan karena adanya institusi seperti serikat pekerja dan adanya aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama serikat pekerja. Sekian, terima kasih materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Baik, itu tadi presentasi dari hasil kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.